Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 2002010080, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo, semester 5. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan evaluasi PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bustanul Iman, RN, MA. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu konstruksi instrumen non-tes. Adapun pokok pembahasannya ada dua. Yang pertama, pengertian konstruksi instrumen non-tes. Yang kedua, bentuk-bentuk penilaian konstruksi instrumen non-tes. Konstruksi instrumen non-tes ini terbagi menjadi beberapa bentuk penilaian. Ada angket, checklist, wawancara, dan observasi. Sebelum saya menjelaskan 4 bentuk instrumen non-tes ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu konstruksi instrumen non-tes. Jadi, konstruksi instrumen non-tes adalah alat yang digunakan untuk memperoleh informasi hasil belajar non-tes, untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkenaan dengan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif yang berhubungan dengan apa yang dibuat peserta didik. Kemudian, evaluasi penilaian non-tes. Apa itu evaluasi penilaian non-tes? Jadi, evaluasi penilaian non-tes adalah penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara sistematis atau observasi, wawancara, menyebarkan angket, dan memeriksa dokumen-dokumen lain. Selanjutnya masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu bentuk-bentuk penilaian instrumen non-tes. Bentuk-bentuk penilaian konstruksi instrumen non-tes ini ada 4. Yang pertama, angket. Angket di sini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara, di mana peneliti berhadapan langsung, secara langsung atau face to face dengan peserta didik. Tujuan angket ini dalam proses pembelajaran untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai bahan dalam menganalisis tingkah laku proses pembelajaran. Angket ini sebagai bahan untuk menyusun kurikulum dan program pembelajaran. Data yang diinput melalui kuesioner, misalnya data yang berkenaan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam pembelajaran, cara belajar, fasilitas belajar, bimbingan belajar, dan lain-lain. Kemudian bentuk konstruksi instrumen non-tes yang kedua, yaitu checklist. Checklist adalah salah satu alat atau pedoman observasi yang berupa daftar kemungkinan aspek tingkah laku seseorang yang sengaja dibuat untuk memudahkan mengenai ada tidaknya aspek-aspek perilaku tertentu pada siswa yang akan dinilai. Checklist ini digunakan untuk memahami perkembangan anak, mendeskripsikan perkembangan motorik, perkembangan sosial, dan perkembangan kognitif. Kemudian bentuk konstruksi instrumen non-tes yang ketiga, yaitu wawancara. Wawancara adalah interaksi pribadi antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Persyaratan yang perlu diperhatikan yaitu adanya interaksi atau tatap muka guru dan siswa. Kemudian adanya percakapan verbal di antara mereka, kemudian memiliki tujuan tertentu. Kemudian bentuk konstruksi instrumen yang keempat, yaitu observasi. Observasi adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data. Caranya bisa dengan menggunakan kuesioner, formulir observasi yang berkaitan dengan data-data. Kesimpulan dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa dalam rangka evaluasi hasil belajar peserta didik itu tidak hanya dapat dilakukan
evaluasi yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan peserta didik, seperti resepsinya terhadap mata pelajaran tertentu, persepsi terhadap guru, bakat dan minat, yang semua itu tidak mungkin dievaluasi dengan menggunakan tes sebagai alat pengukurnya.